Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman paralel. Pada modul ini kita akan mempelajari mengenai parallel computing. Seperti kita tahu bahwa sebelumnya kita sudah membahas apa itu pemrograman paralel. Pada modul ini yang akan kita bahas adalah apa itu komputasi paralel. Kalau kita lihat outline pada modul ini, yang pertama yang akan kita bahas apa itu parallel computing. Lalu konsep dan terminologi mengenai parallel computing itu apa? Lalu kita akan membahas beberapa jenis-jenis parallel computing di sini. Apakah itu single instruction single data, single instruction multiple data, atau multiple instruction multiple data. Lalu yang terakhir kita akan coba lihat mengenai parallel computation architecture. Ya, kalau kita lihat, apa itu parallel computing? Secara tradisional, kita tahu bahwa sebuah code atau program itu ditulis untuk berjalan secara serial. Seperti kita tahu bahwa kita menulis code tersebut akan dikompil oleh compiler akan menjadikan code kita menjadi suatu instruction code. Instruction code tersebut yang dieksekusi oleh prosesor. Bisa digambarkan di dalam gambar ini, ya, instruction itu kita bagi ya dalam bentuk instruction yang sekuensial. Ya. Jadi ketika sebuah prosesor mengeksekusi instruction itu sesuai dengan frekuensi prosesor tersebut. Ya, jadi makanya ada beberapa jenis prosesor dengan berbagai macam frekuensi. Ada 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, atau bahkan 5 GHz. Ini secara tradisional cara kita untuk mengakses prosesor atau menggunakan utilitas dari prosesor, yaitu setiap instruksi akan dimasukkan ke dalam prosesor yang sedang beroperasi. Nah, kalau kita lihat, itu adalah secara tradisional. Kita lihat dari segi parallel computing. Di sini kita bisa melihat bahwa problemnya itu dipisah, ya. Jadi dipisah dan instruksi-instruksi itu dijalankan juga secara sekuensial. Namun pada saat yang bersamaan, ini ada paralelisasi yang pertama, ini ada paralelisasi yang kedua, paralelisasi yang ketiga, dan paralelisasi yang keempat. Sehingga pada saat yang bersamaan, ya, ada 4 prosesor atau 4 core yang berjalan secara bersamaan dengan problemnya. Nanti kita bisa bahas apakah problem yang sama, apakah problem yang berbeda. Tapi di sini pada saat yang bersamaan, problem-problem tersebut diselesaikan dalam waktu yang sama. Artinya dieksekusi ke dalam prosesor atau CPU dalam waktu yang sama. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, secara lebih detail lagi, mungkin di sini ada suatu function di dalam suatu program. Function tersebut yang akan menjalankan instruksi-instruksi di prosesor. Misalnya ini prosesor 1, yang ini prosesor 2, yang ini prosesor 3, yang ini prosesor 4. Masing-masing akan menjalankan fungsi yang sama, mungkin dengan passing parameter yang berbeda-beda. Tapi dalam waktu yang sama, dia bisa menjalankan instruksi secara paralel, ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana atau kenapa kita menggunakan parallel computing, ya. Di sini yang pertama adalah menghemat waktu atau uang, ya. Secara teori, kenapa waktu atau uang? Dengan menggunakan komputasi paralel, pekerjaan yang tadinya harus sekuensial dilakukan oleh satu prosesor bisa dilakukan secara paralel oleh beberapa prosesor. Ya. Logikanya misalnya kita mengerjakan tugas satu orang itu misalnya bisa diselesaikan 10 hari. Ya. Satu orang bisa menyelesaikan
waktu 10 hari. Nah, bagaimana jika ditambahkan dengan 2 orang? Mungkin tugas tersebut bisa selesai dalam 5 hari. Ya, artinya di sini penambahan jumlah resource itu akan mempercepat proses untuk menyelesaikan persoalan. Namun kita perlu ingat juga ketika sudah terlalu banyak resource yang ada, perlu satu platform manajemen yang stabil agar problem tersebut bisa dibagi secara berimbang antara satu resource dengan resource yang lain. Atau kita juga ketika terlalu banyak resource, otomatis kita juga menurunkan jumlah resource yang kita pakai. Karena overhead message antara satu resource dengan resource yang lain itu juga menambah waktu komputasi. Nah, kalau kita lihat konsepnya di sini ada beberapa jenis ya di dalam taksonomi Flynn. Yang pertama adalah single instruction single data ya, yang itu merupakan secara tradisional, prosesor secara tradisional. Lalu ada single instruction multiple data ya. Lalu ada namanya multiple instruction single data stream, dan yang terakhir adalah multiple instruction dan multiple data. Masing-masing terminologi ini nanti kita akan bahas satu per satu. Kalau kita lihat di dalam single instruction single data, ya, ini adalah sebuah instruction code yang nanti akan masuk ke dalam prosesor. Pertama, di sini dia meload variabel A. Ya. Kalau kita lihat dia meload variabel A. Yang kedua, dia meload variabel B. Ya. Lalu operasinya apa? Operasinya di sini adalah operasi aritmetik, yaitu C sama dengan A tambah B. Ya. Datanya single instruction, di sini single data. Lalu di sini disimpan variabel hasil aritmetik penambahan tadi, di store ke dalam C. Lalu ada operasi lagi di bawahnya, A sama dengan B kali 2. Ya. Ada operasi aritmetik lagi di bawahnya, lalu disimpan di dalam A. Proses ini berjalan secara sekuensial, satu per satu. Dia load A, load B, lalu C sama dengan A tambah B, lalu men-store ke dalam C. Lalu A sama dengan B kali 2. Artinya dia berjalan secara antrian. Ya, semua instruction juga berjalan secara antrian. Tapi kalau kita lihat, ketika kita melihat di sini, single instruction multiple data, instruksinya sama, yaitu load A, load B, terus mengalihkan antara A dan B di sini. Kalau kita lihat ya, di sini kita mengalihkan antara A dan B. Sama juga di sebelahnya itu juga melakukan hal yang persis sama. Ya, instruksinya sama, yaitu melakukan load A. Ya, sama-sama melakukan load A. Berikutnya instruksi berikutnya tetap sama, melakukan load B. Lalu yang ketiga adalah melakukan perkalian, ya, sama semua. Lalu yang keempat adalah melakukan store ke dalam variabel. Lalu next instruction. Jadi kalau kita lihat multiple instruction di sini, single instruction multiple data, kalau kita lihat di sini dia mencoba untuk melakukan duplikasi instruction, ya, duplikasi instruction. Yang dihitung datanya beda, itu nggak masalah, karena memang itu tujuannya. Ya. Bayangkan misalnya kita memiliki sebuah layar yang di dalamnya ada 3 warna, red, green, blue. Ya. Bayangkan di dalam layar tersebut ada 1920 kali 1080 pixel. Nah, jadi kalau kita lihat pixel ini lumayan besar ya, 1920 kali 1080. Kalau kita kaliin, datanya mungkin ada lebih dari 10.000 data atau 100.000 data. Kalau kita lihat di sini ada 3 juga, ada red, ada green, ada blue. Berarti ini dikali dengan 3 juga. Nah, logikanya adalah kita ingin menurunkan saturasi warna misalnya. Ya, kita operasikan satu per satu kan pixelnya. Bayangkan kalau kita harus mengoperasikan satu per satu pixel, berarti kita harus melakukan looping terhadap
1920 kali 1080 kali 3 warna tersebut. Tapi kalau kita jalankan secara paralel, 1920 kali 1080 yang red itu kita serahkan ke sini, 1920 kali 1080 yang green itu kita serahkan ke sini, dan yang blue 1920 kali 1080 itu kita serahkan ke sini. Semuanya tugasnya apa? Mengurangi saturasi warna atau merubah warna. Ya. Jadi perintahnya tetap sama, ya. Kode perintahnya tetap sama, tapi datanya beda-beda. Yang ini untuk red, yang ini untuk green, yang ini untuk blue. Dan biasanya ini memang diimplementasikan di dalam graphic processor unit, ya, graphic atau image processing. Ya. Nah, jenis lain adalah multiple instruction single data. Ya, datanya tetap sama, tapi instructionnya berbeda-beda. Point of key-nya di sini, ya. Di sini instructionnya A1 kali 1. Di sini instructionnya A1 kali 2. Yang di sini A1 kali N. Ya, jadi perbedaannya itu. Kalau tadi datanya sama, datanya banyak, tapi instructionnya sama. Ya, kalau ini instructionnya berbeda, tapi datanya sama. Yaitu di sini A1 semua. Ya, kalau kita lihat pada ini semuanya A1 yang dioperasikan, ya. Sini. Berikutnya adalah multiple instruction, multiple data. Jadi instructionnya di sini berbeda, ya. Yang di sini juga instructionnya berbeda. Yang di sini dia melakukan perkalian, ini dia melakukan perkalian dengan 2, yang ini dia menyamakan dengan suatu variabel. Instruksi-instruksi di bawahnya juga berbeda, bahkan datanya juga yang ini AB, yang ini X, yang ini C. Ya. Jadi gambarannya mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami bahwa ini adalah satu paradigma atau konsep, ya. Single instruction single data, single instruction multiple data, multiple instruction single data, dan multiple instruction multiple data. Ya. Ini yang diproses adalah data-data yang berbeda. Nah, berikutnya kita akan membahas yang namanya parallel computer memory architecture, ya. Jadi di sini ada yang kita kenal sebelumnya dengan nama shared memory, ya. Multiprosesor dapat berjalan secara independen namun berbagi sumber daya memori yang sama. Seperti kita tahu bahwa yang sebelumnya kita digambarkan seperti ini, ya, ada CPU, lalu di sini ada memori. Biasanya kita sering bertemu dengan ini di salah satu jenis komputer yang sering kita pakai, integrated graphic cards. Artinya antara RAM dengan graphic memory itu menggunakan memori yang sama. Nah, secara historis shared memory juga dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah uniform memory access dan yang kedua adalah non-uniform memory access. Kalau kita lihat di sini, ya, bervariasi namun memiliki kesamaan, yaitu dapat diakses oleh setiap prosesor secara global, ya. Karena dia memang di-share oleh masing-masing ke masing-masing prosesor. Nah, kalau kita lihat ini adalah salah satu jenis, yaitu uniform memory access yang tadi saya gambarkan, ya. Bentuk umum ini direpresentasikan oleh mesin namanya symmetric multiprocessor. Sebelumnya kita sudah membahas symmetric multiprocessor pada bab sebelumnya, ya. Di sini biasanya disebut CC-UMA atau Cache Coherent UMA, ya. Jadi seluruh CPU akan mengetahuinya ketika satu prosesor mengupdate sebuah lokasi di memori. Itu namanya adalah uniform memory access. Sedangkan berikutnya ini adalah NUMA, ya, atau non-uniform memory access, di mana setiap CPU itu memiliki memorinya masing-masing, ya. Jadi bisa dibilang di sini masing-masing CPU itu punya
privilege ke memorinya masing-masing. Ya, otomatis waktu eksekusi yang dibutuhkan oleh non-uniform memory itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan uniform memory access, karena kan yang namanya uniform memory access itu diakses secara bersama-sama, sedangkan di sini memorinya itu dimiliki oleh masing-masing CPU. Harus izin antara satu CPU dengan CPU lain untuk mengakses memorinya. Ya, jadi di sini bisa dibilang untuk UMA, untuk non-uniform memory access, aksesnya akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan uniform memory access. Nah, ini keuntungan kita menggunakan share memory, ya. Global address space menyediakan perspektif, ya, perspektif programming yang user friendly, artinya mudah diprogram. Data sharing di antara beberapa task akan proses lebih cepat, ya. Nah, disadvantage-nya kalau share memory adalah keterbatasan skalabilitas antara CPU dan memori. Penambahan CPU dapat meningkatkan traffic share memory secara geometris untuk sistem cache koheren. Ya. Lalu peningkatan traffic yang tinggi, ya, menyulitkan manajemen memori. Jadi kalau ada penambahan, ya tadi berarti kan kalau ada penambahan trafficnya akan bertambah. Ya, belum tentu bahwa program tersebut akan optimal seperti biasanya. Ya, jadi tidak selalu penambahan prosesor itu pasti akan mendapatkan hasil yang lebih cepat. Ya. Dan di sini programmer bertanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi untuk memastikan correct access terhadap global memory. Ya, berikutnya adalah mengenai distributed memory, ya. Sama seperti halnya di dalam shared memory, distributed memory bervariasi, ya, namun memiliki kesamaan umum. Di sini kalau kita lihat, ya, ada juga yang namanya hybrid distributed memory, di mana komponen share memory dapat merupakan mesin berbasis share memory atau graphic processing unit. Ya. Jadi di sini distributed memory adalah, kalau kita lihat pada gambar di sini, ya, dia dihubungkan oleh satu network. Ya. Biasanya kita menggunakan ada beberapa komputer yang sama yang kita sambungkan ke dalam network atau jaringan. Ya. Jadi dari jaringan tersebut antara satu komputer dengan komputer yang lain saling berkomunikasi. Memang drawback-nya adalah di sini kita memerlukan jaringan yang cukup latensinya yang sangat rendah. Karena jika kita menggunakan jaringan sederhana, latensinya akan lumayan tinggi, sehingga komunikasi antara satu CPU dengan CPU yang lain yang berbeda jaringan akan mendapatkan waktu yang cukup besar, sehingga speed up kurang bisa kita dapatkan secara maksimal. Makanya beberapa superkomputer itu menggunakan jaringan yang cukup stabil dan latensinya rendah. Oke, nah dari beberapa jenis ini kita bisa menggabungkan juga dengan beberapa GPU di atasnya. Karena pada dasarnya graphic processor unit itu tidak bisa beroperasi secara mandiri. Dia butuh CPU untuk mengakses data. Jadi setiap kali kita menggunakan GPU, sebenarnya yang kita gunakan itu adalah memori yang ada dalam GPU tersebut, dengan GPU tentunya punya prosesor juga. Namun GPU memori itu hanya bisa mendapatkan data dari CPU memori. Jadi ketika kita menggunakan GPU, sebenarnya transfer data antara memori CPU dengan memori GPU. Nanti kita akan membahas ini ke bab selanjutnya, yaitu di bab GPU, Graphic Processor Unit. Jadi pada dasarnya ini adalah RAM memori kita, lalu di sini adalah GPU memori. Ketika kita mengeksekusi program di GPU, kita harus mentransfer data dari RAM yang kita miliki ke RAM yang ada dalam GPU. Begitu juga sebaliknya, ketika GPU sudah mendapatkan hasil, maka GPU akan mengembalikan datanya ke dalam memori yang kita miliki untuk kita baca menggunakan CPU. Dan hybrid distributed memory ini masing-masing komputer yang memiliki GPU itu disambungkan di dalam satu network yang sama.
Nah, lagi-lagi di sini kecepatan network menjadi salah satu yang krusial karena dia membutuhkan transfer data yang sangat cepat antara satu GPU atau satu mesin, ini satu mesin dengan mesin lainnya. Ya, berikutnya kalau kita lihat di dalam GPU sendiri, kita bisa memiliki juga yang namanya share memory. Tapi memang paradigmanya agak berbeda dengan share memory yang ada di dalam CPU seperti yang kita bahas sebelumnya. Share memory di sini dia berorientasi kepada bloknya masing-masing. Nah, seperti kita tahu bahwa di CUDA atau di programming CUDA pada GPU NVIDIA, kita bisa memiliki beberapa grid. Nah, grid ini. Nah, di tiap grid itu ada namanya blok. Setiap dari blok tersebut itu bisa mengakses global memory. Jadi ini bisa dibilang sebagai suatu yang bisa diakses oleh setiap blok yang kita bisa panggil dari level CPU ataupun dari level GPU, saling transfer dari memori CPU dan memori GPU ke global memorinya. Nah, di sini tapi ada yang eksklusif untuk tiap blok tersebut punya yang namanya share memory. Share memory antara satu blok dengan blok yang lain itu berbeda, artinya tidak bisa saling mengakses kecuali harus melewati global memory dulu. Jadi seorang programmer harus bisa melakukan sinkronisasi antara share memory di blok yang satu dengan blok yang lain kalau kita mau mengutilisasi share memory. Nah, di sini di tiap-tiap blok ini kita punya beberapa thread yang bisa mengutilisasi shared memorinya masing-masing. Nah, disitulah bagaimana kita bisa memaksimalkan kinerja dari GPU. Aplikasi umum pada GPU biasanya hanya berorientasi untuk menggunakan global memory agar bisa diakses atau dieksekusi oleh semua thread yang ada. Ya. Tapi ketika kita mau melakukan optimasi lebih lagi, ya kita dapat mengutilisasi yang namanya shared memory yang ada di dalam tiap blok di dalam GPU. Oke, jadi secara umum ya kita dapat mengetahui bahwa ada berbagai jenis konsep, ada single instruction single data, ada single instruction multiple data, ada multiple instruction multiple data, dan kita bisa lihat di sini ada distributed memory, dan berbagai hardware itu memiliki cara pengaksesan memori yang berbeda-beda. Oke, untuk modul ini sampai di sini dulu. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga modul ini bisa bermanfaat untuk kita semua.